Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Rufinus, tadi saya sempat menanyakan kepada Pak Rambe lewat ujung telepon, ini kira-kira untuk revisi Undang-Undang Pilkada, sebetulnya jika ini urgent, siapa yang paling akan diuntungkan seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita melihat filosofi daripada pesta demokrasi ini tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Kalau kita memang berpikir sebagai seorang politisi yang sifatnya negarawan ya. Nah, hanya persoalannya dispute ini berkepanjangan. Ada dua kubu di sini yang berseberangan. Siapapun yang bertumpu di dalam surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, dia akan tetap maju. Tapi ini kan perbedaan pendapat antara Pak Rufinus sendiri sebetulnya dengan Pak Rambe. Bagaimana untuk Pak Rambe sendiri berkukuh bahwa revisi Undang-Undang Pilkada ini memang perlu dilakukan seperti itu, sementara tadi dikatakan Pak Rufinus bahwa ini mengenai dispute politik kan sebaiknya tidak diselesaikan dengan revisi. Tidak, menurut pandangan saya, struktur berpikir saya mengatakan... Artinya memang di DPR sendiri ada dua suara kemudian yang terbelah seperti itu? Saya tidak melihat terbelah atau tidak terbelah, karena gini, semua sepakat bahwa ini harus berjalan dengan baik. Cuman persoalannya sekarang, kubu yang mana yang maju gitu loh. Karena kalau kita melihat legal standing yang ada, tentu kita mengacu kepada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang, apakah kubu ini setuju atau tidak, gitu loh. Itu inti persoalannya, apakah Romi, ataukah Jan Faridz, apakah ARB, ataukah Agung Laksono. Kan ini persoalannya kalau kita mau masuk di ranah itu. Tapi saya melihat Golkar dengan P3. Saya tidak melihat kubu-kubu ini gitu. Jadi siapapun yang jalan, tidak ada partai yang tidak mau atau tidak ikut di dalam pesta demokrasi. Oke, tapi ini pertemuan dengan Komisi 2 dengan Kemendagri kemudian tidak membuahkan kesepakatan mengenai Undang-Undang Revisi Pilkada seperti itu. Ini artinya nanti akan dibawa ke Presiden. Tanggapannya? Nah, jadi kalau umpamanya Presiden juga mengadopsi, memerintahkan kementerian untuk melakukan suatu revisi, ini akan jalan. Tapi kalau kementerian juga mengatakan nanti kepada Presiden ada pertimbangan yang lain tidak jalan, ya tidak jalan. Nah, mungkin ada opsi lain, akan ada inisiatif dari DPR. Kan gitu. Nah, kalau inisiatif DPR seperti apa? Apakah ini terbatas, ini masuk di dalam prolegnas atau tidak, dan seterusnya mekanisme yang dilakukan, apakah semua fraksi setuju atau tidak, apakah di voting atau tidak, kita lihat nanti. Oke, kita ke Pak Ferry. Pak Ferry, ini memang kemudian masih ada permasalahan mengenai apakah perlu atau tidak Undang-Undang Pilkada direvisi, apakah berhasil atau tidak Undang-Undang Pilkada direvisi seperti itu. Tapi dari KPU sendiri bagaimana kemudian saat ini sikapnya? Apakah kemudian tahapan masih terus dilakukan, persiapan terus dilakukan seperti itu? Oh iya, jadi sejak aktivitas tahapan ini kan sudah berjalan. Prosesnya sudah jelas, mekanisme yang dijalankan juga sudah jelas. Proses yang sekarang sedang berjalan adalah teman-teman di Provinsi Kabupaten Kota sekarang sedang membentuk PPK PPS. Nah, prosesnya akan selesai di tanggal 18 Mei 2015 ini. Dan tentunya ini akan terus berjalan. Yang namanya tahapan kan day to day sudah berjalan sampai nanti proses pencalonan. Bahkan sebelum nanti bulan Juli 2015 itu dimulai proses pendaftarannya, calon perseorangan juga kan harus diberikan prioritas. Karena itu pada bulan Juni awal ini kan sudah dimulai proses penjaringan untuk calon perseorangan. Jadi mekanisme ini terus berjalan terkait dengan aktivitas tahapan gongnya pada tanggal 9 Desember 2015. Nah, terkait dengan aktivitas revisi yang sekarang muncul menjadi wacana dan opini yang berkembang ini, ya kita serahkan kepada DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Kami kan dalam posisi pasif untuk seperti itu. Bahwa misalnya kita sudah mengemukakan hasil dari dimundurkan. Oh enggak, jadi gini Mbak, saya potong sedikit ya Pak Ferry. Oh enggak. Muara mekanisme pendaftaran itu, mekanisme. Ya silakan Pak Ferry. Ya. Mekanisme pendaftaran itu kan 26 28. Nah, ini kan hasil juga pemunduran dari 22 sampai 24. Apa ini tidak bisa mundur karena ini terkait dengan soal sengketa. Sengketa juga Agung terkait dengan soal logistik. Jadi, hitungan sampai dengan tanggal 9 Desember itu sudah sangat mepet sekali. Sudah luar biasa kita atur sedemikian rupa. Nah, ini yang memang juga perlu kita pahami bersama-sama terkait dengan soal aktivitas tahapan yang ada. Jadi kalau toh memang nanti masih ada dispute yang memang terjadi, saya pikir kita tunggu nanti sampai tanggal 26 Juli 2015 sampai tanggal 28. Oke. Pak
Pak Jadi Rufinus. begini Pak Ferry, apapun muara daripada perubahan ini, KPU saya yakin tidak akan terganggu. Karena tidak ada hubungannya, kalau dikatakan masalah anggaran, kemudian masalah bonggol lain, kemudian masalah petahana, itu saya yakin muara perubahan ini tidak akan pernah mengganggu KPU. Tidak akan pernah. Saya yakin itu tidak. Jadi berubah atau tidak berubah, KPU tidak akan pernah terganggu. Saya yakin itu. Pak Ferry memang seperti itu? Jadi saya katakan di awal, di awal saya proses ini akan berjalan dengan tahapan yang memang sudah didesain, kan seperti itu. Bahwa nanti ada revisi dan segala macamnya, ini tidak akan berubah. Kecuali kalau toh memang betul-betul ada revisi dan revisi itu terjadi, kan seperti itu. Kan kita tidak tahu apakah revisi ini jadi atau tidak jadi, kan seperti ini yang memang menjadi hal penting yang juga kita lakukan. Tapi dalam konteks aktivitas tahapan ini terus berjalan. Seperti itu. Kami sudah mempersiapkan, teman-teman provinsi, kabupaten, kota juga sudah siap. Tinggal juga daya dukung yang memang juga harus diupayakan, seperti soal penganggaran, soal SDM dan lainnya seperti itu. Oke, Pak Rufinus, kita kembali ke Pak Rufinus. Ini untuk mengenai undang-undang pilkada sendiri kan kemudian masih menuai polemik karena apakah dari DPR sendiri versinya ada kemudian yang melihat ini penting untuk direvisi, sementara dari Kemendagri mengatakan ini tidak perlu direvisi, seperti itu. KPU sendiri pasif. Tapi apakah mungkin kemudian permasalahan misalnya untuk yang dispute parpol ataupun sengketa parpol ini perlu diadakan rapat konsultasi untuk mempercepat proses pengadilan, misalnya rapat konsultasi DPR, pemerintah dengan MA dan juga MK, seperti itu dilibatkan? Kalau saya ditanya secara pribadi, sebenarnya hal itu tidak diperlukan. Menurut pandangan saya pribadi ya, lebih baik partai yang bersengketa ini melakukan konsolidasi ke dalam, ya kan, supaya memperoleh satu yang namanya islah itu. Itu akan lebih baik. Kalau dari Partai Golkar yang sedang dispute maupun P3 yang sedang dispute melakukan konsolidasi secara dalam, maka dengan dasar kepentingan bangsa, ya kan, saya rasa ini bisa berjalan tanpa melakukan revisi. Tapi kita lihat bagaimana proses konsolidasi ini nampaknya kemudian akan berat dilakukan. Nah, ini artinya apakah kemudian harus melibatkan MA, harus melibatkan MK juga? Saya khawatir, saya ada kekhawatiran saya karena selalu berpikir secara normatif dan selalu melihat ada persoalan itu pendekatan legal, maka nanti yang muncul adalah pandangan-pandangan bagaimana supaya ini yang inkrah, bagaimana supaya ini adalah sesuai dengan verifikasi SK Menteri Hukum dan HAM dan seterusnya gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita kehilangan waktu, maka timbullah hal-hal yang kita tidak inginkan. Ini sebenarnya yang kita ingin hindari. Jadi saya lebih cenderung mengajak teman-teman di Partai Golkar maupun P3 untuk duduk bersama demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Oke, sikap dan usulan seperti ini apakah kemudian dibicarakan juga dalam internal Komisi 2 sebelum kemudian nantinya ini dibawa ke Presiden mengenai usulan revisi Undang-Undang Pilkada seperti itu? Sudah, saya pikir ini sudah jauh hal. Makanya waktu kita mengatakan bahwa oke lah, sampai kita mengalah pada saat itu supaya dilakukan suatu poin ketiga, putusan yang terakhir. Ini sebenarnya kalau bisa ini menjadi pegangan, itu sangat menjadi baik. Nah, tapi persoalannya adalah apakah menguntungkan kubu A atau kubu B, itu kan menjadi persoalan lain. Makanya saya katakan kalau ini kita adopsi, apakah tidak mempanjang masalah? Nanti di MK-kan lagi, maka ditunkan kembali. Tidak akan pernah selesai gitu. Jadi nanti dari DPR sendiri nanti langkahnya apa yang akan dilakukan ketika kemudian ada satu pihak yang berpandangan bahwa ini perlu dilakukan dan akan diajukan ke Presiden, tapi Pak Rufinus mengatakan ini tidak perlu dilakukan seperti itu. Ini artinya bagaimana dalam internal Komisi 2 sendiri? Kalau dari fraksi kami stand still, menunggu apa harusnya yang terjadi, kita ikutin. Kalau memang kontennya perlu dirubah demi terjadinya pesta demokrasi yang baik, Golkar versi A, versi B itu bisa menjalankan ini dengan baik, P3 juga demikian, kami akan ikut. Fraksi Hanura stand still seperti itu. Dan mungkin KPU juga stand still seperti itu ya Pak Ferry untuk melihat bagaimana kemudian dinamika yang terjadi, apakah pilkada, undang-undang pilkada direvisi atau tidak, seperti itu ya Pak Ferry sikapnya. Ya, yang pasti kami dalam posisi menunggu terkait dengan apakah ada revisi atau tidak ada revisi, kan seperti itu. Yang pasti adalah bahwa kita upayakan serentak diselenggarakan dengan baik, kan seperti itu. Semuanya, tentunya kami pun seperti ini. Nah, terkait dengan soal yang berkonflik pun kami sudah mengakomodir dalam peraturan KPU terkait pencalonan. Ada opsi-opsi yang
kita tawarkan, termasuk dalam hal terjadinya sengketa ada upaya perdamaian, dan itu juga perdamaian selesai harus juga dicatatkan dalam Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ruang-ruang seperti ini juga kita tetap akomodir, karena prinsip kami juga bahwa seluruh partai ini juga harus terlibat dalam aktivitas kontestasi pilkada yang ada, seperti itu. Ini yang memang menjadi poin penting yang perlu menjadi perhatian kita semua. Ya baik, terima kasih Pak Ferry telah bergabung bersama kami dan berbincang dalam Prime Time Talk. Selamat malam Pak. Ya Pak Rufinus, ini artinya sebetulnya memang diharapkan bahwa apapun kepentingan siapapun yang sedang diperjuangkan saat ini jangan sampai kemudian mengganggu kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional, dalam hal ini adalah pilkada. Karena dalam judul dialog kali ini adalah Parpol Jangan Ganggu Pilkada, seperti itu ya Pak Rufinus. Betul, saya setuju dengan judul itu. Jadi sehingga saya ingin menghimbau, masih ada waktu, ya kan, sehingga tidak salah kalau kita menjadi sebagai negarawan, rasa-rasanya hal-hal yang kecil-kecil yang seperti ini saya rasa bisa dibuang jauh-jauh ya. Supaya apa yang saya katakan, dan pesta demokrasi berjalan dengan baik. Karena jangan dibawa satu hal pandangan yang seakan-akan kalau nanti dua partai ini tidak akan timbul masalah. Karena kalau itu yang dibawa menjadi satu ancaman seakan-akan, maka ada pertanggungjawaban korporasi. Ya kan, pertanggungjawaban pidananya juga akan ada gitu loh. Baik, kita lihat bagaimana kemudian dinamika nantinya mengenai undang-undang pilkada ini. Saya harap Tapi kita tidak ada harapkan masalah, memang saya pilkada harap ini bisa selesai dengan dapat baik. dilaksanakan. Baik, Pak Rufinus terima kasih telah berbincang bersama kami. Selamat malam Pak. Selamat malam.